Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kegiatan kita adalah membahas mengenai rangkaian kelistrikan alat penetas telur yang pernah kita buat ya. Tujuan dari video ini, jadi setelah melihat video ini diharapkan kita mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat alat penetas telur yang full otomatis. Kemudian yang kedua, memahami cara kerja dari komponen-komponen yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga, kita dapat merangkai atau membuat sendiri alat penetas telur full otomatis ini. Gambaran alat penetas telur full otomatis ini, di sini ada pengaturan suhu secara otomatis, kelembapan juga otomatis, serta pemutaran telur secara otomatis. Untuk suhu dan kelembapan ini menggunakan sensor STC3028 seperti ini. Ini ya. Kemudian panasnya itu berasal dari bolam lampu. Pada saat bolam lampu ini nyala, akan menghangatkan di dalam inkubator. Kemudian akan diratakan panasnya oleh kipas ini. Kipas ini berasal dari DC 12 volt ya. Nah, ini panasnya dari sini. Kemudian kelembapan ini pengaturannya juga STC3028. Kemudian ini menggunakan alat pengkabut air. Ini alat pengkabut air. Jadi pada saat kelembapannya kurang, alat ini akan otomatis hidup, kemudian akan menyemburkan uap air seperti ini. Uap air akan hidup seperti ini untuk menjaga kelembapan sesuai yang kita atur. Untuk telur ayam tentunya berbeda dengan telur bebek. Itu ya. Untuk kelembapannya. Kemudian untuk pemutar telur juga secara otomatis. Pemutar telurnya ini menggunakan rak pemutar telur seperti ini. Waktu pemutar telur itu diatur oleh timer pemutar telur ini. Jadi kita bisa atur 3 jam sekali atau 4 jam sekali telur akan berputar. Ini diatur oleh timer. Kemudian simulasi kerjanya seperti ini. Jadi pada saat timer sudah bekerja, telur akan berputar, yang tadinya di atas menjadi di bawah gitu ya. Seperti ini. Jadi menunggu waktu 3 jam sekali untuk berputar. Kemudian lamanya perputaran telur ini bisa dilihat di sini. Ini kurang lebih sekitar 2,5 menit atau 3 menit tergantung dari telurnya, besar kecil telurnya. Gitu ya. Itu otomatisnya rangkaian atau alat pemutar telur yang full otomatisnya di sini. Yang kita bahas pertama adalah komponen-komponennya. Nah, walaupun tadi sudah dibahas berapa komponen, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang digunakan. Di sini tentunya ada colokan atau steger, kemudian di sini ada saklar on off, kemudian ada lampu indikator, kemudian di sini ada sensor suhu dan kelembapan STC3028, kemudian dibantu oleh 2 buah relay. Ini ya, 2 buah relay. Tujuan relay ini yang pertama, relay di sini untuk suhu. Jadi pada saat suhunya tidak sesuai dengan yang diinginkan,
Contohnya adalah 37 sampai 38. Kita settingnya. Jadi pada saat suhunya di bawah dari 37, ini lampu ini akan menyala. Nanti yang memerintahkan adalah sensor di sini. Sensor ini akan memerintahkan di relay. Kemudian relay akan bekerja. Pada saat relay bekerja, dia akan menghidupkan lampu. Hidup lampu dan hidup kipas. Jadi pada saat lampu nyala, kipas akan nyala juga untuk meratakan suhunya. Kemudian yang relay kedua di sini untuk membantu kelembapan. Jadi pada saat kelembapan di sini, ya, kelembapan di bawah dari yang kita atur, contohnya adalah 50 sampai 60%. Mungkin kelembapan di bawah dari 50, otomatis mesin pengkabut di sini akan bekerja. Pada saat bekerja seperti ini akan diratakan oleh kipas. Nah, pada saat diratakan kipas, diharapkan kelembapan juga akan rata di dalam inkubator. Ini ya, hidup pengkabut air, hidup kipasnya. Ini. Kemudian di sini ada timer. Tadi kita sudah bahas juga. Timer ini fungsinya untuk pewaktu untuk pemutaran telur. Jadi telur ini akan berputar berapa jam sekali, itu bisa kita atur. Di sini contohnya kita atur 3 jam sekali. Maka dalam waktu 3 jam setiap 3 jam dia akan bekerja. Bekerjanya itu memutar telurnya itu berapa menit. Memutar telurnya berapa menit ini tergantung dari telur apa. Jadi kalau telur ayam itu sekitar 2,5 menit. Itu ya. Ini dari timer. Ini pengkabut air sudah kita bahas. Kemudian alat pemutar telurnya ini. Alat pemutar telur ini kita buat sendiri. Ini ada ada motor sinkron, kemudian kita buat raknya seperti ini. Kemudian di sini ada gear-gearnya. Ini kita bisa dapatkan secara online ya, di toko online kita bisa mencari seperti ini. Ini alat pemutar telur. Kapasitasnya bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini kita butuh adaptor 12 volt. 12 volt itu fungsinya untuk apa? Untuk memutar kipas ya, karena kita butuh kipas dari 12 volt. Jadi kalau kita punya kipas yang 220 volt atau kipas AC ya, kita nggak perlu adaptor. Adaptor itu ada 2 jenis yang kita pakai seperti ini. Tapi kalau di pasaran terdekat ada yang jenis seperti ini, kita bisa pakai seperti ini juga ya. Ini jenis adaptor, boleh kita mau pakai yang mana, yang penting 12 volt. Di sini ada masukan, di sini ada keluaran standby sudah listrik DC 12 volt. Nanti standby nya di sini untuk menghidupkan kipas di sini ya, Nah, ini untuk menghidupkan kipas ini. Itu ya. Itu komponen-komponennya. Kemudian untuk cara kerjanya ya seperti tadi sudah dibahas juga walaupun tidak semuanya. Yang pertama di sini ada relay ya. Nah, relay itu bentuknya seperti ini. Relay itu saklar magnet sebenarnya. Di sini di dalam relay ini ada 8 kaki. Ini sudah ada kaki-kakinya, ada kaki-kaki relay. Sama dengan kaki timer. Jadi nomor 7 dan 2 ini untuk koil magnet. Koil magnet itu lilitan pada saat lilitan ini dialiri listrik, maka
anak kontak di sini akan bergerak. Yang awalnya di sini NC atau tertutup, dia akan turun ke bawah. Ini akan menjadi tertutup, ini menjadi terbuka. Ini juga sama. Di sini ada dua buah inputan, input 1 dan input 2. Ini adalah gambaran untuk relay. Kemudian kalau kipas ini fungsinya sebagai perata suhu ya, perata suhu dan kelembapan. Cuma itu fungsinya di sana, di sini sebagai perata suhu dan kelembapan. Kipas ini akan nyala pada saat lampu menyala, dia akan menyala. Lampu mati, dia akan mati. Atau mesin yang untuk kelembapan, pada saat menyala kipas juga akan menyala untuk meratakan kelembapan. Itu kipasnya. Kemudian lampu sebagai sumber panas. Mengapa kita menggunakan lampu pijar? Ya karena lampu pijar itu mudah kita dapatkan dan harganya relatif lebih murah gitu ya. Kemudian ini mesin pengkabut air. Ini bisa kita dapatkan di online ya. Kalau mungkin di daerah Jawa ya mungkin ada di toko-toko terdekat, tetapi kalau kita di daerah luar Jawa harus online. Mesin pengkabut air. Ini listriknya sudah ada adaptornya. Jadi listrik AC masuk di sini sudah diadaptor menjadi 24 volt DC. Kemudian untuk menghidupkan pengkabut di sini. Oke, ini mesin untuk pelembab. Ini ya. Kemudian untuk saklar dan lampu indikator ya kita juga tahu kalau saklar itu fungsinya sebagai penghubung rangkaian. Lampu indikator menunjukkan bahwa kalau ada listrik nyala dia akan menyala, menunjukkan indikator bahwa listrik ada atau tidak ada. Itu ya. Kemudian di sini ada saklar. Ada saklar yang kedua ini. Fungsinya ini sebenarnya adalah untuk menghidupkan dan mematikan pemutar telur. Jadi pada saat telur awal dimasukkan, selama 3 hari pertama dan 3 hari terakhir sebelum menetas, ini harus dinonaktifkan atau tidak dinyalakan. Tidak dinyalakan dulu. Supaya apa? Supaya telur itu ya tidak berputar dulu selama 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Maka di sini saya dipasang saklar. Jadi sebenarnya pemasangan saklarnya boleh di sini, boleh atau dimatikan di sumbernya di sini juga nggak apa-apa. Tergantung dari pembuatannya. Ini adalah bagaimana memahami cara kerja ya. Kemudian yang ketiga, yang penting kita harus bisa merangkai. Merangkainya caranya seperti apa? Di sini akan kita bahas ya. Komponen-komponen yang tadi yang sudah kita bahas, di sana ada on off, indikator, relay 2, kemudian ada saklar pemutar, timer pemutar telur, pengkabut air, pemutar telur, serta adaptor 12 volt. Kita pakai yang jenis seperti ini. Nah, langkah pertama tentunya kita akan tarik kabel fasa, satu kabel dulu, fasa, kemudian menuju ke on off. Mengapa ke on off ya? Karena listrik pertama tentunya dari sana untuk mematikan dan mematikan dulu. Kemudian dari sana menuju ini sebagai ada yang diarahkan ke sini tentunya untuk mensuplai listrik kebutuhan di sini. Kemudian yang kedua mensuplai adaptor untuk menghasilkan listrik 12 volt tadi. Kalau ada listrik fasa, ini gambar listrik fasa atau apinya.
Kemudian ada listrik netralnya. Ini yang warna biru adalah netralnya. Nah, seperti ini. Jadi kita standby kan ada di sini dan di menuju adaptor. Kemudian kita pasang di lampu indikator, dia membutuhkan listrik fase dan netral. Jadi pada saat di-on-kan dia akan menyala. Selanjutnya kita pasang power untuk sensor ini ya, sensor STC3028. Kita pasang powernya, power kita pasang fase dan netral. Jadi pada saat ini terpasang, tentunya ini akan menyala, menyala. Kemudian nanti di sini ada kabel sensor, ini dia. Di sini untuk kelembapan dan sini untuk suhu. Kita akan pasang lagi. Langkah selanjutnya adalah memasang kabel yang menuju sensor suhu dan kelembapan. Kita pasang ya. Ini kita pasang untuk kelembapan dan suhu. Kemudian dari sini nanti outputnya masing-masing menuju ke relay. Masing-masing menuju ke relay. Jadi yang output suhu di sini menuju ke relay 1, kelembapan menuju ke relay 2. Oke, ini sebagai sumber listriknya. Jadi listrik api masuk dari sini disaklar oleh STC3028. Kemudian dari keluaran di sini nanti pada saat diperintahkan untuk bekerja dia akan nyambung mensuplai ke sini. Nah, tentunya nomor 2 di sini membutuhkan kabel netral. Ya, ini butuh kabel netral. Setelah itu fungsinya di sini kita akan ke relay pertama. Relay pertama ini perlu kita kasih masukannya. 1 sebagai masukan. Nanti di sini akan menuju ke kaki nomor 3. Nomor 3 itu sebagai keluaran dari saklar yang berpasangan dengan angka 1. Ini melayani lampu ya, untuk menghidupkan lampu. Fasa lampunya. Lampu pasti membutuhkan kabel netral, makanya kita pasang kabel netral. Oke. Kemudian relay yang pertama ini juga akan menghidupkan kipas. Pada saat nyala kipas harus hidup, maka di sini harus membutuhkan daya DC menuju ke kaki 8. Kemudian dari 8 menuju ke 6 menuju ke kipas. Ini kabel positifnya menuju ke kipas. Untuk menghidupkan kipas maka dibutuhkan kabel negatif. Nah, ini ya. Negatifnya warna hitam. Kemudian untuk relay pertama sudah selesai. Jadi pada saat lampu nyala kipas akan menyala. Kemudian pindah ke relay kedua. Di sini 8 nanti pasangannya dengan nomor 6. Dia untuk menghidupkan pengkaput air. Pengkaput air menggunakan listrik AC. Kan di sini sumbernya AC 8 masuk ke 6 kemudian menuju ke sini. Kemudian untuk setelah kabel fase tentunya kabel netral ya. Kita pasang kabel netral. Tentunya pengkaput juga akan menyala, akan bekerja. Pada saat bekerja pengkaput tentunya kipas ini harus nyala, makanya harus dihidupkan kipasnya. Kipasnya diambilkan kabel dari sini menuju ke angka 1, dari 1 menuju ke 3 menuju ke kipas. Netralnya sudah terpasang. Ini ya. Jadi untuk suhu dan kelembapan sudah terpasang. Selanjutnya adalah timer pemutar telur ya. Kita harus aktifkan. Kita sambung nomor 7 dan 6. Jadi pada saat 7 dan 6 ini aktif, maka
timer akan menyala. Kemudian setelah timer menyala, kita membutuhkan masukan untuk mensaklar ya. Mensaklar, maka kita harus pasang nomor 8 sebagai masukan kabel AC. Kemudian berpasangan dengan nomor 6. Nomor 6 di sini. Nomor 6 ini akan menuju ke saklar. Tujuan saklar adalah untuk mematikan timer pada saat telur baru masuk selama 3 hari atau 3 hari menjelang menetas. Kita pasang menuju ke pemutar telur di sini ya. Setelah sampai di sini, tentunya butuh kabel netral ya. Ini dipasang kabel netral. Kalau sudah seperti ini artinya pemutar telur atau rangkaian ya, rangkaian ini sudah terpasang semua. Ini adalah rangkaian alat pemutar telur full otomatis. Kita bisa untuk menetaskan telur ayam atau telur bebek tergantung dari telur apa yang akan kita tetaskan. Jadi untuk suhu, kelembapan, dan pemutar telurnya bekerja secara otomatis tanpa harus memutar-mutar lagi, tanpa harus mengasih air lagi untuk kelembapan. Kemudian suhunya juga diatur otomatis. Inilah video yang dapat kami buat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Kurang lebih cukup sekian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.